Hai, kita ketemu lagi di Ceria Math. Kali ini kita akan membahas teorema faktor. Teorema faktor itu isinya gini. Kalau kita punya polinomial Px, polinomial si Px, ya, suku banyak Px, dibagi oleh X min K, maka sisanya itu adalah 0. PH ini adalah sisa. Jadi, kalau yang namanya faktor, itu sisanya 0. Itu artinya sisanya 0. Nah, pH di sini itu sisanya 0. Contohnya nih ya, faktor dari 6. Faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Ini karena 6 dibagi 2 misalnya itu sama dengan 3, sisanya 0. Jadi yang namanya faktor itu sisanya 0. Nah, kalau dalam suku banyak berarti kita cukup mencari sisanya 0, maka itu faktornya. Gitu ya. Kita lihat contohnya. Tunjukkanlah bahwa X plus 2 adalah faktor dari suku banyak ini. Maka yang kita lakukan adalah kita bagi si suku banyak tersebut, lalu kita lihat apakah benar sisanya itu 0. Apabila sisanya 0, maka dia adalah faktor. Yuk, kita pakai Horner aja ya. Sini daftarkan koefisiennya 2, pangkat 2 koefisiennya 4, pangkat 1 koefisiennya minus 3, pangkat 0 minus 6. Nanti di sini ada operasi jumlah. Di sini itu adalah minus 2. Dari ini, X plus 2 sama dengan 0 dan X sama dengan minus 2. Yuk, 2-nya turunin. 2-nya diturunkan 2. 2 kali min 2 minus 4. Jumlahkan 0. 0 kali min 2 itu minus 2. Jumlahkan. Oh, salah. 0 ya. 0 kali minus 2 itu berapa? 0. Iya. Di sini itu 0. Min 3 plus 0 itu adalah minus 3. Min 3 kali min 2 itu adalah positif 6. Min 6 tambah 6 itu adalah 0. Nah, suku yang terakhir ini adalah sisa. Maka terbukti si X tambah 2 adalah faktor. Ya. Karena sisanya 0. Karena sisa 0. Begitu. Jadi kalau untuk menunjukkan faktor, cukup lihat aja sisanya 0 apa tidak. Kalau sisanya bukan 0, maka dia bukan faktor. Kita lihat contoh yang kedua. Salah satu faktor dari polinomial ini, 2x pangkat 3 dan seterusnya adalah x plus 1. Faktor lainnya apa? Nah, x plus 1 adalah faktor dari sini. Berarti keywordnya apa? Sisanya saat dibagi dengan x plus 1 itu harus 0. Yuk kita lihat. Sisanya harus 0. Kita lihat ya, pakai Horner biar lebih cepat. Di sini cantumkan koefisien suku banyaknya 2, minus 5, minus P, dan konstantanya 3. Di sini nanti operasi jumlah, di sini minus 1. Horner ya, seperti biasa. Ini 2. 2 kali minus 1 adalah min 2. Jumlahkan. Minus 7. Kalikan min 1 itu adalah 7. Jumlahkan lagi. 7 minus P. Kalikan P minus 7. Jumlahkan lagi. P minus 4. Nah, ini itu adalah sisa. Sisanya itu adalah 0. Jadi, P min 4 itu adalah 0, maka P-nya adalah 4. P-nya adalah 4. Nah, gini. Jadi salah satu faktor dari suku banyak tersebut itu adalah X plus 1. Sisanya, faktor lainnya itu adalah yang ini. Udah? Itu adalah yang ini. Ingat ya, pada
pembagian itu selalu berlaku bahwa yang dibagi itu akan sama dengan pembagi kali hasil plus sisa. Plus sisa. Nah, kalau di sini berarti pembaginya udah pembagi yang tadi apa? X plus 1. Hasilnya yang ini, sisa yang ini. Bukan sisa yang itu, maksudnya hasilnya yang lainnya ini gitu. Berarti ini hasil, sisanya 0. Jadi ini 0, plus 0. Ini nggak usah ditulis. Yang ini ya. So, jadi yang di sini, di kasus ini, faktor lainnya itu adalah yang ini. Yang ini. Bunyinya berarti kalau pembaginya derajat 1, hasilnya adalah derajatnya yang dibagi dikurang derajatnya pembagi. Berarti 3 dikurang 1 pangkat 2. Jadi ini adalah polinom pangkat 2. 2x kuadrat dikurang 7. Di sini 7 min P. P-nya 4, berarti 3. Berarti 3. Udah? Nah, pekerjaan kita itu sekarang tinggal memfaktorkan yang ini. Udah pangkat 2 toh? Nah, sekarang kita faktorin. Dia jadi X plus 1 kita faktorkan. Ini gimana yuk memfaktorkannya kemarin di kelas 10. Sini taruh 2x per 2. Nah, dikalikan, kalau dikalikan itu 2 kali positif 3, positif 6. Kalau dijumlah negatif 7. Bilangan berapakah itu? Ya, minus 6 dan minus 1. 2 yang ini yuk kita habisin. Sini. Di sini 3. Jadi, kalau kita faktorkan, maka faktor lainnya itu adalah X minus 3, kemudian 2X minus 1. Begitu? Ya. Nah, contoh berikutnya. Tentukan faktor dari Px sama dengan 2X pangkat 3 min X min ini. Nah, untuk contoh yang nomor 3 ini nggak ada clue-nya. Tidak ada clue-nya kayak contoh nomor 2 tuh dikasih tahu salah satu faktornya. Maka yang harus kita lakukan itu adalah metode trial dan error, coba-coba ya. Metode coba-coba. Metode coba-coba. Apa yang kita coba yaitu plus minus faktor dari si konstanta, faktor dari si 6, yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Coba yuk, untuk X sama dengan 1, ya, kita daftarkan. Kita daftarkan dulu koefisiennya. Kita lihat apakah sisanya 0. Jika sisanya 0, maka itu dia. 2 min 1, 2 min 1, minus 7, dan juga 6. Di sini 1, 2, 2, di sini 2, di sini 1, 1, minus 6, minus 6, 0. Oh iya, ini sisanya 0. Berarti salah satu faktornya adalah X minus 1. Yang ini berarti faktor lainnya. Berarti kita cukup memfaktorkan si 2X kuadrat tambah X minus 6. Ya, ini tadi apa nih? X minus 1. Udah, kita faktorkan lagi. Nah, kita faktorkan lagi berarti yang ini X min 1. Ini kita faktorkan, cari 2 buah bilangan. Kalau dikalikan itu 2 kali minus 6 itu min 12, dijumlahkan positif 1. Berarti bilangannya adalah 4 dan negatif 3. Jangan lupa dibagi 2. Nah, 2-nya ini dihabisin ke sini, ini jadi 2, ini jadi 1. Sehingga faktornya adalah X min 1, next X plus 2, kemudian 2X minus 3. Jadi intinya apa tadi? Kalau nggak ada clue-nya, maka yang kita lakukan adalah metode coba-coba.
trial dan error, yaitu plus minus faktor dari si konstanta. Tadi kita coba 1, kebetulan langsung dapat. Kalau misalkan sisanya enggak 0, kita lanjut. Min 1, coba lagi. Lihat lagi hasil sisanya. 0 apa enggak? Kalau enggak, lanjut lagi. Positif 2, negatif 2, dan seterusnya. Oke, begitu ya teorema faktor. Kali ini cukup sekian. Kita ketemu di materi yang lain. Bye.